Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba belajar lagi mengenai salah satu transaksi yang sering terjadi dalam konsolidasi, yaitu transfer antar perusahaan. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hutang piutang antar perusahaan. Semoga teman-teman sudah mendengarkan sampai habis ya videonya. Malam ini kita akan mencoba untuk belajar atau memahami mengenai transfer antar perusahaan. Dan transfer antar perusahaan ini dikhususkan untuk transfer aset tidak lancar atau aset tetap. Jadi dia itu adanya transaksi jual beli aset tetap antar perusahaan, baik induk menjual ke anak atau anak menjual ke induk. Untuk materi mengenai transfer antar perusahaan ini sebelumnya kita sudah berdiskusi ya, buat teman-teman penjanji yang menjelaskan mengenai transfer antar perusahaan. Jadi untuk materi-materi lengkapnya teman-teman bisa membaca kembali atau melihat kembali diskusi-diskusi kita di minggu-minggu sebelumnya. Saya akan memberikan gambaran secara umum aja untuk teman-teman lebih mudah untuk memahami ilustrasi-ilustrasi atau contoh-contoh soal yang akan saya berikan malam ini. Lanjut, kita akan membahas mengenai ilustrasi laba dan rugi konsolidasi. Yang pertama, ini kan ada transaksi 1, transaksi 2, dan transaksi 3. T1, T2, T3. T1 ini adalah transaksi ketika PT Induk membeli, contohnya ya, PT Induk membeli mesin dari pihak luar. Transaksi 2 adalah ketika PT Induk menjual mesin yang dia beli dari pihak luar itu ke PT Anak. Dan transaksi yang ketiga adalah mesin yang dibeli PT Anak dari PT Induk itu dijual ke pihak eksternal. Nah, sekarang kita ilustrasikan bahwa harga mesin tersebut sebesar 10 juta. Jadi PT Induk membeli mesin dari pihak luar sebesar 10 juta. Setelah PT Induk membeli mesin tersebut, ternyata PT Anak ini membutuhkan mesin itu dan dia tidak mendapatkan mesin itu dari pihak luar, maka PT Anak bisa membeli mesin induk, di mana induk menjual mesin yang harganya 10 juta itu dijual ke anak dengan harga 15 juta. Nah, maka dari dia beli 10 juta lalu dijual 15 juta kan ada profit tuh 5 juta. Jadi PT Induk mendapatkan profit sebesar 5 juta. Kemudian, setelah PT Anak memperoleh mesin yang dia beli dari PT Induk 15 juta itu, kemudian PT Anak merasa, oh mesin ini kayaknya aku udah nggak bisa aku pakai lagi deh, atau aku udah nggak butuh lagi mesin ini. Maka PT Anak menjual mesin tersebut ke pihak luar dengan harga yang dia sebelumnya beli sebesar 15 juta, dia jual deh sebesar 25 juta. Maka PT Anak untuk transaksi PT Anak dan pihak luar menghasilkan keuntungan atau profit atau laba sebesar 10 juta. Kan dari beli 15 juta dijual 25 juta. Maka total keuntungan entitas konsolidasi adalah sebesar 15 juta dari 5 juta dan 10 juta. Tapi transaksi ini laba akan diakui sebesar 15 juta apabila dari transaksi induk beli mesin sampai mesin tersebut dijual dari pihak anak ke pihak luar itu terjadi dalam 1 tahun atau terjadi di tahun yang sama. Jadi T1, T2, dan T3 ini terjadi di tahun yang sama. Itu kalau kalian ingin mengakui keuntungannya itu sebesar 15 juta. Coba kita buat ilustrasi lain. Nah, ini kan ketiga transaksi terjadi pada periode yang sama. Nah, seperti yang tadi barusan saya jelaskan, untuk kasus yang A ini berarti keuntungan konsolidasinya adalah sebesar 15 juta. Yang kedua, contohnya, bagaimana kalau misalnya hanya transaksi T1 aja yang terjadi di periode ini? Coba kita lihat lagi, berarti hanya T1 aja nih yang terjadi nih. Berarti transaksinya hanya induk membeli mesin. Maka tidak ada keuntungan yang harus diakui karena dia baru beli mesin. Mesin tersebut belum dijual ke anak. Dan tidak perlu ada jurnal eliminasi karena transaksi induk ke pihak eksternal, belum ada transaksi induk ke pihak anak. Lalu, kasus yang ketiga, hanya transaksi T1 dan T2 yang terjadi pada periode ini. Kemudian untuk kasus yang ketiga ini, atau kasus yang C ini,
disebutkan bahwa hanya transaksi T1 dan T3 yang terjadi pada periode ini. Jadi kita ilustrasikan kembali. Ternyata misalnya nih transaksi ini terjadi di tahun 2010. Jadi T1 dan T2 ini terjadi di tahun 2010. Sedangkan untuk T3 ini terjadi di tahun 2011. Jadi contohnya seperti ini. Ketika hanya T1 dan T2 saja yang terjadi di tahun yang sama, maka transaksi yang diakui hanya transaksi T1 dalam konsolidasi. Kenapa? Karena T1 ini adalah transaksi PT Induk ke pihak luar. Seperti yang teman-teman ingat, laporan konsolidasi hanya menyajikan transaksi yang terjadi antara induk keluar atau anak keluar. Jadi untuk transaksi T2 di mana PT Induk menjual ke PT Anak itu yang sebesar 15 juta, itu harus dieliminasi. Begitupun dengan profit yang sebesar 5 juta. Profit sebesar 5 juta ini harus dieliminasi dan diakui sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan tersebut akan direalisasi ketika transaksi T3 ini terjadi. Misalnya transaksi T3 ini terjadi di tahun 2011. Maka keuntungan yang sebesar 5 juta ini baru diakui di tahun 2011. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contohnya kita akan melakukan transfer atau jual beli aset tanah. Jadi di sini diketahui bahwa T1-nya adalah PT Induk membeli tanah dengan harga 25 juta pada 11 Januari Nah, jadi di T1 ini terjadi transaksi di mana PT Induk membeli tanah dengan harga 25 juta di tanggal 11 Januari 2014. Kemudian di tahun yang sama, di tanggal 1 Juli 2014, PT Induk menjual tanahnya itu ke Anak dengan harga 30 juta. Berarti dia beli 25 juta, dia jual 30 juta, kan ada laba atau profit sebesar 5 juta. Pertama kita bikin deh terlebih dahulu jurnal-jurnal ketika transaksi ini terjadi. T1 11 Januari 2014, PT Induk membeli dari pihak luar sebesar 25 juta. Maka PT Induk akan membuat jurnal tanah pada kas sebesar 25 juta. Anak tidak perlu karena dia ini belum ada transaksi kan. Kemudian untuk transaksi kedua, yaitu di tanggal 1 Juli 2014, PT Induk itu menjual tanahnya ke PT Anak dengan harga 30 juta. Maka PT Induk akan membuat jurnal kasnya 30 juta, tanahnya yang dia beli 25 juta itu ada di kredit, dan keuntungan antara harga beli dan harga jual, yaitu 5 juta. Nah, untuk jurnal yang dibuat PT Anak ketika membeli tanah ke Induk adalah ya seperti biasa, tanah pada kas sebesar 30 juta. Lalu, karena ini adalah transaksi yang terjadi antara Induk dan Anak, berarti transaksi T2, transaksi kedua, tanah yang Induk jual ke Anak itu harus dieliminasi, keuntungannya saja yang dieliminasi, yaitu sebesar 5 juta. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kan ada penjualan. Jadi untuk transfer aset tidak lancar atau aset tetap antar perusahaan itu ada dua jenis, downstream sama upstream. Downstream itu adalah ketika induk menjual ke anak. Sedangkan upstream itu kebalikannya, anak menjual ke induk. Kalau misalnya transaksi downstream yang terdampak hanya terhadap laba aja. Jadi yang perlu dibuat itu yang berdampak itu cuma ini aja nih. Transaksi ini adanya keuntungan. Hanya saja kalau untuk jenis penjualan yang kedua yaitu upstream, apalagi
kalau misalnya PT induk tidak memiliki keseluruhan PT anak, jadi ada porsi untuk non pengendali. Jadi itu ada perlakuan khusus. Setelah ini kita akan bahas mengenai porsi non pengendali tersebut. Nah, kalau misalnya laba rugi dari penjualan downstream, maka menjadi hak pemegang saham induk. Sedangkan laba rugi penjualan upstream yang menjadi hak pemegang saham anak. Dan apabila ada non pengendali harus dibagi secara proporsional. Proporsional itu maksudnya adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, sekarang kita coba latihan soal dulu. Di sini PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada 1 Januari 2000X1 dengan nilai buku sebesar 240 juta. Kemudian ada informasi tambahan bahwa di tanggal 1 Juli 2001 PT Induk menjual tanah ke PT Anak dengan harga 35 juta. Yang sebelumnya PT Induk itu membeli tanah tersebut pada tanggal 2 Januari 2001 sebesar 20 juta. Dan PT Anak masih memiliki tanah tersebut sampai tahun-tahun selanjutnya. Maka yang jadi T1 itu yang mana? Ini. Yang jadi T1 atau transaksi pertama itu adalah ini. PT Induk membeli tanah pada 2 Januari dari pihak luar sebesar 20 juta. Dan PT Anak dan transaksi kedua itu adalah ini. Di mana PT Induk menjual tanah tersebut ke PT Anak sebesar 35 juta. Berarti ada profit atau laba sebesar 15 juta. Dan untuk informasi tambahan bahwa ternyata T1 dan T2 ini terjadi di tahun yang sama, yaitu 1 Juli dan 2 Januari 2000X1. Ini merupakan laporan keuangan PT Induk dan PT Anak. Dari transaksi di atas kita seharusnya membuat jurnal eliminasi untuk memudahkan kita melakukan konsolidasi. Transaksi pertama, kita eliminasi dulu pendapatan dari anak. Ini pendapatan dari anak 40 juta. Jadi debitnya pendapatan dari anak 40 juta, di kreditnya dividen. Dividen mana? 30 juta ini dikali karena induk hanya memiliki 80% saham perusahaan anak, maka 30 juta ini dikalikan 80% maka akan ditemui 24 juta. Selisihnya antara 40 juta dan 24 juta ini masuk ke investasi pada anak sebesar 16 juta. Kemudian yang kedua adalah jurnal untuk alokasi laba non pengendali. Alokasi laba non pengendali. Nih, laba non pengendali itu adalah sebesar 10 juta. Dari mana sih 10 juta ini? 10 juta ini didapatkan dari laba bersih PT Anak sebesar 50 juta ini dikali 20%, di mana 20% itu adalah porsi untuk non pengendali. Seperti yang kalian masih ingat tadi bahwa PT Anak kan hanya memiliki 80% saham PT Induk kan hanya memiliki 80% saham PT Anak. Maka 20%-nya adalah porsi non pengendali. Jadi 50 juta ini dikali 20% maka itu akan menjadi laba untuk non pengendali. Nih, 10 juta. Kemudian dividennya itu dapat dari mana sih? Dividennya itu dapat dari 30 juta ini dikurangin aja 20 juta atau lebih gampangnya lagi 30 juta ini dikalikan 20% porsinya non pengendali. Kemudian selisih antara 10 juta dan 6 juta ini akan dimasukkan ke ekuitas non pengendali. Kemudian jurnal yang ketiga adalah mengenai eliminasi saldo investasi. Jadi kita harus mengeliminasi dulu saldo investasinya, di mana modal saham biasa sebesar 200 juta itu dari modal saham biasa dari 200 juta ini. Dan saldo laba di sini adalah saldo laba awal 100 juta, berarti yang ini.
Kreditnya kita lawankan dengan investasi pada anak sebesar 240 juta. 240 juta itu dapat dari mana sih? 240 juta itu dapat dari 80% kepemilikan PT Induk dikali total ini 200 juta dan 100 juta. Berarti 80% dikali 300 juta. Lalu untuk ekuitas dan pengendali berarti porsi 20%-nya, maka 20% dikali 300 juta ini. Kemudian untuk jurnal yang terakhir, ini jurnal dari transaksi transfer aset tidak lancar. Berarti yang keuntungan T1 dan T2 tadi. Jadi untuk jurnal eliminasi yang keempat adalah untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi antar perusahaan, yaitu keuntungan penjualan tanah yang sebesar 15 juta di debit dan kreditnya adalah tanah sebesar 15 juta di kredit. Setelah kita membuat jurnal eliminasi, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat laporan konsolidasi. Ini adalah contoh laporan konsolidasi 3 bagian. Bagian pertama adalah berisikan tentang nominal-nominal atau angka-angka yang ada pada laporan keuangan induk dan anak ini. Untuk bagian pertama. Bagian kedua adalah bagian debit kredit untuk kita mengisikan jurnal eliminasi. Ini bagian kedua untuk rekonsiliasi. Bagian ketiga adalah hasil akhirnya, yaitu konsolidasi. Kemudian kita lanjut, kita melakukan eliminasi terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan akun-akun dan nominal-nominal yang sudah kita buat sebelumnya pada jurnal eliminasi ini ke kolom ke bagian kedua ini, yang merupakan bagian yang dikhususkan untuk memasukkan akun-akun yang ada pada jurnal eliminasi. Saya berikan satu contoh. Yang pertama adalah eliminasi pada pendapatan anak. Nah, pada pendapatan anak, jurnal eliminasinya di debit ada pendapatan dari anak sebesar 40 juta, sedangkan kreditnya adalah dividen dan investasi sebesar 24 juta dan 16 juta. Di sini sudah saya jelaskan dan saya beri kode. Untuk jurnal pertama ini saya beri kode dengan tanda 1 seperti ini. Jadi kan jurnal pertama kan tadi ada pendapatan sebesar 40 juta, maka ini 1 kodenya untuk jurnal 1, yaitu pendapatan sebesar 40 juta. Kemudian dividen sebesar 24 juta, ini kodenya 1 juga untuk jurnal pertama, yaitu 24 juta. Dan di kreditnya juga masih ada investasi pada anak. Ini sama juga, ada kodenya 1, jurnal 1, yaitu 16 juta. Kemudian untuk jurnal kedua, 3, 4, teman-teman bisa lihat sendiri ya, belajar sendiri. Ini ada jurnal kedua, 10 juta, 6 juta, dan 4 juta. Jurnal ketiga, dan jurnal keempat. Nanti teman-teman baca sendiri. Setelah kita selesai memasukkan akun-akun yang ada di jurnal eliminasi ini ke bagian debit kredit atau bagian kedua dalam laporan konsolidasi ini, maka kita akan lanjut ke bagian ketiga, yaitu konsolidasi. Untuk memasukkan angka-angka yang ada di kolom konsolidasi ini sangat mudah. Jadi teman-teman hanya tinggal menambahkan saldo yang ada di induk ditambah saldo yang ada di anak. Namun apabila ada angka di kolom debit atau kredit ini yang dikhususkan untuk jurnal eliminasi, maka akan dikurangi. Jadi contohnya seperti ini. Pada bagian penjualan, induk memiliki penjualan sebesar 400 juta ditambah dengan yang dimiliki anak yaitu 200 juta, maka konsolidasinya sebesar 600 juta. Dan untuk keuntungan penjualan tanah, ini 15 juta. Lalu dikurangi yang ada di jurnal eliminasi sebesar 15 juta, maka 0. Contoh lain adalah dividen. Dividen ini, induk memiliki dividen 60 juta, dan anak memiliki dividen 30 juta, dikurangi 24 dan 6 juta yang sama-sama dividen ini, maka ditemui saldo akhir sebesar 60 juta. Begitu seterusnya sampai akhir. Selanjutnya, untuk dampak penjualan downstream ke laba ini, kalau misalnya saya sudah jelaskan di sini kan bahwa untuk penjualan downstream, di mana induk menjual ke anak, maka
ini kan saya sebutkan bahwa terhadap laba. Maksudnya di sini adalah yang berdampak adalah laba dari induk. Penjualan downstream akan mempengaruhi besarnya laba induk. Begini contohnya. Begini. Di sini disebutkan bahwa laba terpisah PT Induk adalah sebesar 155 juta tanpa pendapatan dari anak. 155 juta ini dapat dari mana sih? Dari sini. Ini kan laba bersih induk 195 juta. Hanya saja ada akun pendapatan dari anak 40 juta. Oleh karenanya 195 juta ini harus dikurangi 40 juta dulu untuk tahu berapa besarnya laba terpisah. Hanya laba induk. Berarti untuk laba terpisah PT Induk adalah 155 juta. Nah, kemudian kita harus menghapuskan dulu keuntungan dari penjualan tanah. Kan ada kan tadi penjualan tanahnya itu kan ada keuntungan 15 juta. Itu juga harus dieliminasi. Jadi di sini masih mencantumkan untuk keuntungan penjualan tanah. Jadi harus dikurangi dulu 140 juta hasil dari pengurangan 195 dikurang 40 juta ini masih dikurangkan lagi 15 juta. Jadi totalnya adalah sebesar 140 juta. Jadi laba induk yang seharusnya adalah 195 juta ternyata ketika dipisah, maka laba induk hanya sebesar 140 juta. Jadi ini pure laba induk tanpa adanya transaksi-transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Oleh karenanya di sini disebutkan bahwa ketika penjualan downstream itu dieliminasi, yang berubah adalah laba PT Induk dari 195 juta berubah menjadi 140 juta. Terus untuk laba terpisah PT Anak, ketika terjadi eliminasi, maka laba PT Anak tetap 50 juta. Karena di sini sudah tidak ada lagi terkandung akun-akun hasil transaksi antara induk dan anak. Ini kan keuntungannya kosong, pendapatan juga kosong. Jadi untuk laba terpisah PT Anak, ketika terjadi penjualan downstream dan penjualan downstream tersebut dieliminasi, maka pendapatan anak tidak berubah. Di laporan keuangannya sebesar 50 juta, setelah dieliminasi pun tetap 50 juta. Berbeda dengan induk yang awalnya 195 juta, setelah dieliminasi untuk penjualan downstreamnya berubah menjadi 140 juta. Itu ya dampaknya. Kemudian kemudian hasil dari lalu 140 juta ini yaitu laba PT Induk saja ditambahkan dengan laba PT Anak saja, maka terdapat laba bersih konsolidasi sebesar 190 juta. Ini enggak. Kemudian 109 ya ini benar. Kemudian laba bersih konsolidasi non pengendali sebesar 190 juta ini masih terkandung atau masih ada porsi untuk non pengendali yang sebesar 20% itu. Maka kita harus mengalihkan dulu. Jadi dari 20% itu dikalikan dari laba yang PT Anak aja. Jadi 50 juta dikali 20% maka 10 juta. Jadi laba bersih konsolidasi non pengendali yang awalnya 190 juta dikurangi dulu untuk proporsi non pengendalinya sebesar 10 juta, maka didapatkanlah laba untuk kepentingan. Laba untuk kepentingan pengendali sebesar 180 juta. Lalu kita lanjut. Nah, ini kan untuk penjualan downstream. Gimana kalau misalnya untuk penjualan upstream? Dimana penjualan dari anak ke induk? Coba kita lihat lagi.
Ini ya. Ini. Nah, untuk penjualan upstream, sebelumnya kan itu mengenai penjualan downstream. Kemudian kita akan lanjut bagaimana kalau misalnya penjualannya upstream. Kita mengambil contoh sederhana yang tidak jauh dari contoh buat downstream. Jadi hanya kebalikannya saja. Kalau sebelumnya di downstream PT Induk menjual ke anak untungnya 15 juta, untuk penjualan upstream ini kebalikannya. PT Anak yang menjual tanah ke Induk dan keuntungannya sama 15 juta. Jadi secara keseluruhan jurnal ini tidak ada yang berbeda untuk jurnal eliminasinya. Yang membedakan hanya tempatnya saja. Yang sebelumnya ketika downstream maka yang mengakui keuntungan adalah PT Induk, maka ketika penjualan upstream yang mengakui keuntungan adalah PT Anak. Sisanya sama. Coba sekarang kita lihat dampaknya ke laba induk dan anak. Laba terpisah induk 140 juta. Berarti kan karena dia tidak dengan pendapatan anak, maka langsung saja 192 juta ini dikurang 52 juta. Maka sisa 140 juta. Nah, yang membedakan adalah ketika terjadi penjualan upstream, kalau misalnya penjualan downstream itu dampaknya ke laba PT Induk saja, untuk penjualan upstream penjualan upstream itu dampaknya adalah ke laba PT Anak dan ke laba yang akan dibagikan ke non pengendali. Jadi begini. Laba anak yang awalnya adalah sebesar 65 juta karena ada terkandung keuntungan penjualan tanah. Sebelumnya sama seperti downstream harus dieliminasi terlebih dahulu. Berarti 65 juta dikurang 15 juta. Maka laba PT Anak yang direalisasikan adalah sebesar 50 juta. Kemudian selain berdampak pada laba PT Anak, dia juga berdampak pada pada laba kepentingan non pengendali. Kalau biasanya non pengendali itu kan langsung aja dikalikan 20% dikalikan dengan ini 65 juta. Biasanya gitu kan. Hanya saja untuk penjualan upstream ini kita harus mengeliminasi keuntungan penjualan tanah itu terlebih dahulu. Jadi kita harus melakukan penyesuaian, yaitu dengan mengurangkan laba PT Anak dikurangi keuntungan dari penjualan upstream itu baru dikalikan 20%. Maka berarti 50 juta dikali 20%, maka didapatkan laba kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. Lalu langsung aja dikurangin 190 juta dikurangi labanya non pengendali 10 juta, maka didapatkan laba kepentingan pengendali sebesar 180 juta. Nah, jadi di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa jurnal eliminasi yang ada di sini itu akan mempengaruhi nilai laba non pengendali dalam transaksi penjualan upstream. Kemudian ini adalah jurnal eliminasi untuk laba belum terrealisasi setelah tahun pertama. Seperti yang sudah kita lihat di soal ini, di sini kan untuk tahun 2000X2. Sedangkan di soal untuk transaksi penjualan antara induk ke anak itu terjadi pada tahun 2000X1. Dan ada informasi tambahan bahwa PT Anak masih memiliki tanah tersebut untuk tahun-tahun selanjutnya. Berarti PT Anak tidak kunjung menjual tanah tersebut ke pihak luar. Otomatis keuntungan yang sebesar 15 juta hasil transaksi jual beli antara induk dan anak tersebut belum bisa direalisasi. Keuntungan itu bisa direalisasi ketika barang atau aset tetap tersebut dijual ke pihak luar, baru keuntungan 15 juta itu bisa direalisasi. Jadi untuk jurnal eliminasinya untuk tahun
2012, 31 Desember 2012 adalah untuk penjualan tanah secara downstream itu biasa aja. Saldo laba awal pada tanah yaitu sebesar 15 juta. Jadi untuk jurnal ini akan terus berulang akan dibuat terus setiap tahunnya sampai dengan tanah tersebut terjual. Jadi akun saldo awal ini adalah sebelumnya akun keuntungan atas penjualan tanah, itu tidak lagi pakai akun keuntungan atas penjualan tanah. Jadi diganti dengan saldo laba awal. Itu untuk penjualan downstream ya. Kalau untuk penjualan upstream, dia berbeda dengan penjualan downstream karena di sini ada porsi non pengendali. Jadi 15% ini harus dibagi lagi, untuk induk 80% berapa, untuk non pengendali yang sisanya 20% berapa. Jadi 15 juta dikali 80% maka didapatkan 12 juta, dan 15 juta dikali 20% maka untuk jatah non pengendali adalah sebesar 3 juta kreditnya tanah. Ya segitu aja ya, kayaknya cukup ribet pembahasan malam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja chat di grup, saya akan jawab sesegera mungkin. Dan untuk memastikan kalau teman-teman mendengarkan video ini sampai akhir, teman-teman bisa komen nama lengkap teman-teman sama NIM-nya di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.